Halo, selamat datang di ulasan sejarah kita kali ini. Kita bakal nyelam ke satu kisah nyata yang jujur aja luar biasa banget. Hari ini kita mau flashback, membedah kehidupan dari sosok yang super ikonik dalam sejarah Islam, Ali bin Abi Thalib. Kita nggak cuma ngomongin beliau sebagai tokoh sejarah yang kaku ya, kita bakal lihat gimana kehidupannya, cintanya, dan warisan luar biasa dari sosok ini lewat bukti-bukti sejarah yang ada. Udah siap? Yuk kita mulai. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, coba deh renungkan satu paradoks ini. Gimana bisa seorang prajurit yang saking kuatnya mampu ngangkat gerbang benteng seberat 900 kg sendirian, tiba-tiba jadi begitu lemah, sampai-sampai nggak sanggup ngangkat keranda jenazah istrinya sendirian? Gila kan kontrasnya? Di satu sisi ada kekuatan fisik yang di luar nalar, tapi di sisi lain ada kerentanan emosional yang begitu dalam. Keseimbangan dari dua sisi ekstrem inilah yang bikin sosok Ali ini sangat membumi dan pastinya sangat menginspirasi. Gimana ceritanya kedua hal ini bisa ngebentuk hidupnya? Mari kita cari tahu. Bagian pertama, bayangan yang setia, kesetiaan kepada sang nabi. Kalau kita lihat rekam jejaknya, dedikasi beliau ini udah kelihatan dari awal banget. Beliau ini salah satu orang pertama yang memeluk Islam, nerima ajaran itu tanpa ragu sedikit pun padahal usianya masih sangat belia. Terus, lompat ke usia 23 tahun, beliau ngelakuin aksi yang luar biasa berani di malam hijrah, yang pada akhirnya ngebawa beliau jadi pahlawan di pertempuran Khaybar pada tahun ke-7 Hijriyah. Nah, kita coba zoom in ya ke momen epik saat beliau umur 23 tahun itu. Coba bayangin bentar. Pemuda umur 23 tahun. Di malam hijrah, waktu pembunuh bayaran Quraisy udah ngepung rumah Nabi Muhammad SAW, Ali dengan sukarela loh, tidur di ranjang Rasulullah. Dia pakai selimut hijau milik Nabi, sengaja jadi umpan biar Rasulullah bisa lolos dari Mekah dengan selamat menuju Madinah. Kebayang nggak sih tegangnya malam itu? Dia tahu persis, pedang para pembunuh itu bisa nembus selimutnya kapan aja. Bener-bener taruhan nyawa. Tapi tunggu dulu, ceritanya nggak berhenti di situ. Abis malam yang super menegangkan itu, Ali nggak lantas kabur loh. Dia malah tetap tinggal di Mekah selama 3 hari. Buat apa coba? Buat satu tugas krusial. Ngembaliin barang-barang berharga milik kaum Quraisy yang dititipin ke Nabi. Jadi poin pentingnya di sini, keberanian fisik Ali itu jalan bareng sama integritas dan kejujuran tingkat tinggi. Dia nggak cuma jadi tameng fisik, tapi juga bener-bener jaga amanah bahkan ke orang-orang yang jadi musuh mereka. Kita masuk ke bagian kedua, singa yang tak terkalahkan, gerbang Khaybar. Jadi ceritanya sebelum penaklukan benteng Khaybar yang terkenal susah banget ditembus itu, Rasulullah ngeluarin satu pernyataan luar biasa. Beliau bilang, besok aku akan menyerahkan bendera ini kepada seorang pria yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan ia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Semalaman tuh para sahabat pada penasaran, siapa ya kira-kira orangnya? Besoknya, Nabi manggil Ali. Padahal saat itu mata Ali lagi sakit parah. Tapi lewat sebuah mujizat, Nabi menyembuhkan mata Ali dan langsung ngasih komando pasukan ke beliau. Di tengah panasnya pertempuran Khaybar, perisai Ali terlepas dari tangannya. Terus apa yang dia lakuin? Dia lari ke arah gerbang benteng besi raksasa dan pakai tangan kosong dia cabut pintu gerbang itu dari engselnya. Catatan sejarah ngasih estimasi berat gerbang itu sekitar 900 kg. 900 kilo, bayangin. Dan dia nggak cuma ngangkat, tapi dipakai jadi perisai, bahkan dijadiin jembatan buat pasukan muslim lewat. Setelah perang selesai, katanya butuh sekitar 40-70 pemuda cuma buat ngegeser pintu itu balik ke tempatnya. Luar biasa kan? Terus gimana caranya hal kayak gitu bisa dilakukan secara fisik? Ali sendiri ngasih jawaban yang indah banget lewat kutipan ini. Aku tidak mencabut pintu Khaybar dengan kekuatan fisikku, tetapi dengan kekuatan ilahi. Ini ngejelasin ke kita kalau kekuatan sejatinya itu bukan dari otot doang, tapi 100% didorong sama keyakinan spiritual yang mendalam. Imannya itulah yang ngasih dia tenaga bak manusia super. Bagian ketiga, hati yang rentan. Sebuah romansa legendaris. Nah, kalau ngomongin kisah cintanya dengan putri kesayangan Rasulullah, Fatimah Az-Zahra, perjalanannya bener-bener bikin baper. Tokoh-tokoh besar nan mulia kayak Abu Bakar dan Umar bin Khattab itu sempat datang ngelamar Fatimah duluan, tapi Nabi Muhammad menolak dengan sangat halus. Di sisi lain, Ali ini sebenarnya udah lama memendam rasa ke Fatimah. Cuma, dia ngerasa insecure. Dia ngerasa cuma pemuda biasa yang nggak punya banyak harta, beda sama saudagar-saudagar kaya di luar sana. Tapi akhirnya, modal keberanian dan cuma bawa baju besi perang sebagai mahar, Ali nekat ngelamar. Dan tebak, lamaran itu diterima dengan penuh sukacita oleh Nabi. Kehidupan rumah tangga mereka tuh jauh banget dari kata mewah.
Bayangin aja, perabotan rumahnya cuma alas kulit domba sama bantal dari sabut kurma. Fatimah ngerjain tugas rumah tangga yang berat sampai tangannya kasar. Sementara Ali banting tulang di luar. Mereka nggak punya pelayan satupun. Tapi tahu nggak, kekayaan sejati mereka itu ada di kesetiaan dan pengabdian. Pernah suatu hari ada sedikit kesalahpahaman, dan Ali dengan lembutnya bilang, "Aku tidak akan pernah melukai hatimu lagi." Manis banget kan? Ini bukti nyata kalau cinta sejati itu dibangun dari pengertian, bukan materi. Dan disinilah kita balik lagi ke paradoks yang kita bahas di awal tadi. Sang pahlawan penakluk Khaybar yang bisa nyabut gerbang 900 kilogram sendirian hancur lebur saat Fatimah wafat di usia yang masih sangat muda, 28 tahun. Catatan sejarah nyebutin kalau Ali sampai menangis terseduh-seduh, memohon ke keluarganya tolong bantu aku membawanya. Dia benar-benar lumpuh karena duka. Di momen ini kekuatan ototnya nggak ada artinya sama sekali buat nahan kehilangan belahan jiwanya. Momen ini super manusiawi dan nunjukin betapa dalam rasa cintanya ke Fatimah. Bagian keempat, sang patriark, istri-istri, dan keturunan mulia. Dari pernikahannya yang luar biasa dengan Fatimah, lahirlah pilar-pilar penting dalam sejarah Islam. Ada Hasan dan Husain yang dua-duanya disebut Nabi sebagai pemimpin para pemuda di surga. Terus ada Muhsin yang sayangnya wafat saat masih bayi. Mereka juga punya dua putri kesayangan, Zainab Al-Kubra dan Ummu Kulsum Al-Kubra. Lewat anak-anak inilah, garis kasih sayang Rasulullah kepada umatnya terus menyambung. Seiring berjalannya waktu setelah wafatnya Fatimah, silsilah keluarga Ali makin meluas lewat beberapa pernikahan lain. Salah satu yang paling menarik perhatian itu pernikahannya dengan Umamah binti Abul As. Kenapa ini penting banget? Karena Umamah ini putrinya Zainab binti Muhammad. Artinya, Umamah adalah cucu perempuan dari Rasulullah. Ini nunjukin dengan jelas gimana Ali benar-benar ngehormatin dan pengen banget ngejaga ikatan keluarganya dengan keturunan Nabi. Kalau kita lihat silsilah keluarganya yang luas ini, kelihatan banget kalau Ali itu bukan sekedar pemimpin negara. Beliau adalah seorang ayah, penyedia dan pelindung yang penuh kasih sayang buat keluarga besarnya. Dan jangan salah, banyak dari anak-anak ini, kayak Al-Abbas dan Abu Bakar dari garis keturunan yang lain, nantinya ikut berdiri berdampingan dan berkorban demi sejarah Islam. Mereka benar-benar mewarisi keberanian sang ayah. Oh ya, kita juga nggak boleh lupa nih, di balik fisiknya yang kayak baja dan hatinya yang selembut sutra, beliau punya otak yang luar biasa cemerlang. Ada kutipan terkenal dari Nabi, "Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya." Kutipan ini ngerangkum banget kapasitas intelektual beliau. Sebagai babul ilmi atau sang gerbang ilmu, kebijaksanaan Ali, tutur katanya, sampai kemampuannya ngasih solusi buat masalah sosial dan hukum yang rumit, bikin beliau jadi rujukan utama para sahabat. Bahkan, musuh-musuhnya pun ngakuin kecerdasannya. Jadi, di penghujung ulasan kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Di manakah sebenarnya letak kekuatan sejati itu? Apa ada di lengan kokoh yang bisa nguruntuhin gerbang benteng raksasa? Atau justru ada pada keberanian buat membuka diri? Jadi rentan, mencintai dengan tulus, dan setia melayani keluarga serta keyakinan Anda? Kalau kita berkaca dari perjalanan hidup Ali bin Abi Thalib, rasanya manusia yang paling utuh adalah mereka yang berani dan mampu merangkul kedua sisi tersebut. Terima kasih banyak udah ngikutin penelusuran sejarah kita hari ini. Semoga kisah yang luar biasa ini bisa jadi inspirasi buat kita semua ya. Sampai jumpa.